Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Hanya pepohonan besar di depan kediamanku yang dapat kulihat dari jendela di atas sini. Sudah menjadi kebiasaanku berdiri di depan jendela kamar dan berusaha melihat keadaan di luar yang sering sekali ditutup-tutupi oleh dedaunan dari pohon-pohon besar milik ayahku. Bagiku, pemandangan dari jendela dengan segala pikiran yang kubuat-buat cukup memberikanku kepuasan tersendiri. Nantinya akan cukup juga untuk memberikan harapan agar aku bisa mewujudkan pikiran yang kubuat-buat itu. Senja ini tugasku sudah tamat. Aku sudah boleh keluar dari ruanganku dan berbicara. Hanya saja di ujung hari ini, siapa yang bisa aku ajak bicara? Sudah beberapa hari Sinta, sahabatku, tidak datang menemuiku. Dia biasanya datang di kediamanku ini sembari membawa beberapa makanan buatan ibunya. Sambil memakan bawaannya, aku dan Sinta sering berbicara mengenai beberapa hal yang rahasia. Hal yang hanya diketahui oleh kami. Terakhir kali Sinta menemuiku, dia membahas tentang seorang pria kenalannya yang berasal dari daerah seberang. Langit benar-benar sudah berwarna jingga pekat. Beberapa orang yang membantu-bantu di kediamanku ini sudah berkeliaran menyalakan obor-obor yang terpasang pada dinding. Itu menandakan aku harus merapikan diri untuk hidangan malam. Saat kami memulai, ibu bertanya padaku tentang apa yang aku lakukan seharian ini. Aku hanya bisa menjawab dengan gelengan kepala. Biasanya ibu mengajakku menari di pavilion belakang kediaman kami. Ibu sudah benar-benar menguasai tubuhnya hingga sering sekali melakukan gerakan-gerakan yang memukau dengan selendang dan iringan iramanya. Kemudian ibu memulai pembicaraannya dengan ketiga saudara-saudariku yang dengan lahapnya menyantap makanan. Sesudah selesai, kami berjalan menuju kamar kami masing-masing, dan aku akan melakukan kebiasaanku lagi, menatap jendela, menuju pepohonan besar yang setiap malam membantuku untuk bertemu dengan Jaka. Terkadang Jaka terjatuh saat ia berusaha memanjat pohon itu demi mendekati jendela untuk melihatku. Ia rela berjalan menyusuri bukit di malam hari dan memanjat dinding pagar kediamanku demi melihatku. Hanya Jaka yang gigih menemuiku, meskipun suruhan-suruhan ayahku mengganggunya. Ia bahkan tidak menghiraukan, meskipun pohon yang ia pijak adalah sarang dedemit milik ayahku. Rasaku maupun Jaka sudah mengalir satu sama lain. Sekarang aku lagi masukin beberapa baju ganti untuk liburan. Perkenalkan, namaku Asa Lirah Saputri. Panggil aja Asa. Aku baru lulus dari SMA beberapa hari kemarin. Statusku masih labil antara pengangguran, mahasiswa, atau pekerja. Masa-masa sulitku baru kerasa sekarang karena memang kata orang-orang, lulusan dari SMA adalah awal dari hidup. Ketidaklulusanku dalam SNMPTN membuatku sedikit mumet dan membuatku berpikir berkali-kali apakah aku akan kuliah atau tidak. Oke, aku bisa masuk kuliah dengan ujian tes tertulis dan masih ada universitas swasta. Tapi rasanya kegiatan belajar dan isi mengisi soal sudah kadaluarsa, dan sekolah di universitas negeri adalah impianku dari dulu. Kebingungan-kebingungan yang membuatku ingin pergi libur. Kemarin malam Pi Ira menelpon. Pi Ira adalah kakak tertua dari papa. Ia menanyakan kabar dan lain-lain.
Dari sinilah aku berkeinginan untuk kabur, menghilang dari keributan kota ke desa tempat Bi Ira tinggal. Bi Ira tinggal sendirian, suaminya sudah lama meninggal, dan anaknya yang merupakan sepupuku sekarang kerja di Jakarta. Sa, di sana kamu jangan ngerepotin Bi Ira, bantuin Bi Ira masak, bersih-bersih. Aku mengiyakan saja apa yang Mama katakan. Di perjalanan kami 2 kali berhenti di restoran sisi jalan untuk sholat dan ngobatin perut yang lapar. Sa, bangun. Kenapa, Mang? Udah sampai ya? Bukan, Sa, ini teh kesasar kayaknya. Mang Sapri bilang kalau kami memang sudah dekat dengan tujuan, tetapi kami kesasar saat mencari jalur ke desa Ciketi. Akhirnya kami memilih untuk masuk lebih dalam lagi, menelusuri jalan hutan ini. Selang beberapa menit penerangan bisa dilihat dari sini. Keramaian malam hari dan beberapa rumah penduduk, juga toko-toko sudah bisa kami temui. Kami memilih bertanya alamat kepada ibu pemilik warteg sambil membeli dagangannya untuk memenuhi perut kami lagi. Oh Neng, kalau ke desa ini mah ibu tahu. Tidak usah lewat jalan raya, Neng, karena memang jalannya lewat sini. Tangan ibu itu menunjuk ke arah belakang warteg. Di sana ada jalan, Bu. Aku nanya karena di belakang warteg itu hutan belantara. Ada, Neng, semua memang lewat sini kalau mau ke desa Ciketi. Ai, Neng, memangnya pakai mobil seperti apa? Ibu warteg lalu melihat keluar ke arah mobil kami yang terparkir tepat di depan warung. Kalau pakai mobil seperti itu susah, Neng. Jalannya licin. Biasanya juga semua memakai mobil yang rodanya besar. Ada di sini yang memang suka nganterin orang ke Ciketi. Si Ajat namanya. Dia yang punya mobilnya. Itu rumahnya sekitar sini. Ibu warteg itu baik sekali. Kami langsung diantar ke rumah Pak Ajat yang punya mobil. Pas sudah sampai, aku langsung saja menjelaskan pada Pak Ajat kalau aku mau diantar ke Ciketi. Setauku dulu juga begitu. Terakhir aku ke rumah Bi Ira, memang harus diantar dengan mobil ban besar. Waktu itu Mang Supri ngotot ingin ikut ke Ciketi, menemaniku. Tapi rasanya nggak perlu. Dilihat dari penampilannya, Pak Ajat ini orangnya baik. Anak-anak buahnya juga terlihat ramah. Sepertinya mereka orang pesantren, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Benar saja, jalannya memang bukan jalan, lumpur semua. Di awal perjalanan aku masih bisa lihat kebun-kebun milik warga sekitar sini. Ada satu anak buah Pak Ajat yang ikut, katanya buat jaga-jaga. Benar aja, untuk berjaga-jaga, soalnya berkali-kali ban mobilnya terjebak di lumpur. Jadi anak buah Pak Ajat itu turun untuk mendorong mobil dari belakang. Kadang-kadang Pak Ajat juga harus turun, jadi mereka berdua yang dorong mobil. Kadang-kadang akunya juga harus turun, supaya mobil lebih mudah didorong. Capek banget, celana udah basah kuyup, sepatu udah kotor penuh lumpur. Ya, aku mencoba untuk tidur di dalam mobil, meskipun keguncang-guncang karena jalan lumpur itu. Mataku kebuka perlahan. Ternyata masih gelap juga, sama seperti waktu berangkat. Tetapi ada yang aneh, ada benda tajam, dan ternyata itu ujung rumput yang sedikit menusuk-nusuk bagian punggungku. Betapa kagetnya aku, karena sekarang aku malah ditinggal tidur di lapangan yang luas sekali. Mobil Pak Ajat udah gak ada. Panik, asli aku panik. Gak bisa mikir apa-apa lagi. Udara dingin sekali, ditambah celana yang tadi masih basah. Gara-gara nyemplung ke sungai, membuat aku jadi mumet gak karuan. Kalau celanaku masih basah berarti mobil Pak Ajat mungkin belum jauh. Aku berteriak memanggil Pak Ajat, tetapi rasanya sia-sia. Pak Ajat, Pak Ajat. Agak canggung aku teriak, karena aku memang percaya dengan hal-hal yang dianggap aturan oleh beberapa orang. Katanya kalau berada di tempat lain itu kita tidak boleh bersikap sembrono, alias harus izin. Lewat aja harus izin, apalagi teriak-teriak coba.
Sia-sia nggak ada yang merespon. Malah semakin aku teriak, semakin aku sadar kalau aku di tempat ini sendirian. Mana mungkin Pak Ajat yang notabene seorang ustadz tega ninggalin aku di sini. 2 koper yang kubawa juga tidak diturunkan. Apa mungkin aku terjatuh? Tetapi tanah yang aku tiduri ini lapangan, bukan jalur mobil. Jejak ban mobil besarnya saja nggak aku temuin. Gila aja kalau memang aku dirampok. Tapi mana mungkin. Aku melihat sekeliling, ternyata ada beberapa bilik bambu di pinggir lapangan itu. Ada 3 bilik di sisi lapangan itu. Gelap-gelap banget, gak ada penerangan sama sekali. Aku langsung lari mendekat ke bilik itu. Permisi. Spontan kata itu yang keluar dari mulutku. Pikiranku masih kacau, memikirkan kemana Pak Ajat yang harusnya nganterin aku sampai ke Ciketeh. Ditambah udara yang dingin, terus suara burung-burung malam yang mondar-mandir membuatku ingin cepat-cepat ditolong dan dipersilakan masuk. Perlahan pintu salah satu bilik itu terbuka. Ada seorang wanita di bilik pintu itu mengintip ke arahku. Aku gak bisa lihat wajahnya karena gelap. Permisi. Kepala wanita itu miring di balik pintu bilik. Matanya melihat ke arahku. Tangannya masih memegangi pintu bilik. Tolong. Mendengarku meminta tolong, wanita itu tidak menghiraukanku. Ia masih berdiri di bilik pintu, masih menatapku. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Ada yang aneh dengan wanita ini. Bulu kuduku mulai berdiri. Kepalanya masih miring di bilik pintu itu. Aku mulai menjauh dari bilik itu. Semakin aku menjauh, wanita itu semakin membuka pintunya. Wanita itu kini berjalan keluar dari biliknya. Ia mengenakan kebaya dengan samping yang menggantung di lehernya. Kepalanya menunduk seperti menyembunyikan wajahnya. Rambutnya panjang terurai. Dadaku mulai berdebar kencang. Ini mengerikan. Wanita itu menggapai selendangnya, memulai gerakan seperti menari. Kakiku mulai lemas. Aku gak bisa bergerak. Rasanya untuk berlari menjauh dari situ susah sekali. Jangankan berlari, mengangkat kaki untuk berjalan pun gak mampu. Dari 2 bilik lain muncul 2 wanita lain, memakai kebaya dengan selendangnya juga. Aku membacakan doa-doa yang kuhafal. Semakin cepat aku melafalkan doa, semakin cepat ketiga wanita itu menari. Hingga akhirnya kuputuskan untuk mengumpulkan tenaga dan berteriak sekeras mungkin. Tolong! Aku berteriak sekeras mungkin, berharap ada orang yang dapat mendengarku. Tolong! Tolong! Ketiga wanita itu meniru teriakanku. Wajahnya kini terlihat jelas, putih, pucat dengan mata yang melotot. Mulutnya tersenyum, menyeringai, dan pundaknya kini semakin lincah menari-nari. Tolong, tolong, tolong. Badan mereka semakin lincah sambil meniru ucapanku. Kepalanya digerakkan miring ke kanan dan ke kiri sampai rambut mereka tak karuan. Kakiku sudah benar-benar lemas sampai aku terduduk di tanah. Mereka tertawa sambil terus menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Gerakan mereka semakin liar, menari dan loncat ke sana kemari, hingga aku tak mampu berteriak. Pemandangan ini terlalu mengerikan. Badanku bergetar hebat, hingga akhirnya aku tidak ingat apa-apa dan semua terlihat gelap. Udara di sini sangat dingin, apalagi waktu pagi-pagi. Sekarang Bi Ira lagi masak untuk sarapan kami berdua. Aku berniat membantu seperti apa yang diperintahkan Mama, tapi Bi Ira melarangku. Bi Ira bilang, kedatanganku ke sini saja udah membuatnya senang, jadi aku cukup diam saja. Bi Ira malah menyuruh aku jalan-jalan supaya tahu daerah sekitar. Kemarin aku sampai di sini sekitar jam 4 dengan mobil Pak Ajat. Aku bangun dengan badan yang lemas banget karena mimpi buruk yang mengerikan sekali.
Mimpi yang kerasa nyata sekali. Wajah 3 wanita itu masih bisa aku ingat, bergerak menari ke sana kemari dengan pundak yang lincah, juga kepalanya yang dimiringkan ke kanan dan ke kiri. Pak Ajat yang aku beritahu tentang mimpiku itu malah senyum, kayak gak percaya. Pak Ajat berpesan jangan sembrono saja, harus sopan dan izin-izin. Mengingat ini desa terpencil di hutan antah berantah yang mungkin bakal banyak penunggunya. Jadi aku juga sadar sih, aku hanya pendatang alias tamu dan gak boleh sembrono. Pak Ajat juga bilang jangan main-main di sini. Pokoknya kalau bisa diam saja di rumah dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Apa nggak terlalu berlebihan kalau Pak Ajat bilang seperti itu? Semistis apa sih desa ini? Sekarang listrik sudah sampai ke rumah-rumah, walaupun dayanya tidak seberapa, tetapi cukup untuk penerangan dan mengecas HP dan laptopku. Aku sempat lihat masjid dan pesantren di daerah Ibu Warteg dan Pak Ajat, tetapi di sini tidak ada. Tidak ada masjid baik musola satupun. Aku juga tidak melihat rumah peribadahan agama lainnya. Kata Bi Ira banyak orang sini masih menganut ajaran leluhurnya, termasuk Bi Ira. Bi Ira itu penganut agama Islam, sama seperti Papa. Hanya saja keimanannya seperti memudar dan terpengaruh oleh masyarakat sini. Sebenarnya Bi Ira bukan asli orang sini. Bi Ira dengan adik-adiknya termasuk ayahku adalah asli orang Banten. Kampung halaman keluarga ayahku memang di Banten. Hanya saja waktu itu almarhum suami Bi Ira ingin menempati rumah orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi Bi Ira dibawa ke sini saat ia masih mengandung sepupuku, Dadan, yang sekarang sedang bekerja di Jakarta. Selesai masak, Bi Ira langsung menyuruhku untuk sarapan. Meskipun umurnya hampir mencapai 60 tahun, tetapi Bi Ira masih terlihat kuat dan cekatan. Postur tubuhnya masih tegap, tidak bungkuk seperti nenek-nenek. Permisi, ada 2 perempuan yang sekarang berada di hadapanku. Budaya di desa memang seperti ini, tetangga maupun kerabat dekat sudah dianggap biasa, langsung main masuk ke rumah tanpa harus dipersilahkan. 2 perempuan ini masih muda, mungkin sebaya denganku. Mereka langsung mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan. Saya Laila, kalau yang ini Kinasi. Bi Iranya ada. Bi Ira dan Laila membawa masakan yang sudah matang ke hadapan kami. Ada banyak menu khas Sunda yang kelihatan enak banget. Kami sarapan bersama sambil mengobrol tentang banyak hal. Selesai sarapan, Laila dan Kinasi mengajakku keliling di sekitar desa. Rumah-rumah di desa ini terbilang cukup kecil. Lah, itu apa di belakang saung? Tanyaku menunjuk ke arah monumen itu. Oh, itu mah sumur. Dulu kalau musim kemarau, satu desa suka kekurangan air. Sumur kami suka mengurang dan keruh airnya. Tapi sumur itu mah enggak. Jadi waktu itu semua warga ngambil air dari situ. Mereka bilang itu sebuah sumur. Kalau sumur tuh kan bentuknya tabung dan biasanya ada katrol dan embernya. Kalau sumur ini berbeda. Sumurnya terletak lebih tinggi daripada kami. Sumur itu ada di atas sebuah teras seperti panggung dan itu nggak pendek. Ada si katrol dan embernya, tapi bentuk sumurnya kotak dan tinggi. Mungkin sekitar 1,5 meter. Jadi kalau orang menimba itu nggak bisa lihat airnya, kecuali dia bawa tangga. Ya nggak salah kan, kalau aku ngira sumur itu sebuah monumen. Laila dan Kinasi membawaku menuju lapangan. Banyak anak bermain di sini. Aku melihat ke sekeliling, barangkali ada 3 bilik bambu di sekitar sini. Kalau memang ada 3 bilik itu, berarti lapangan ini adalah lapangan yang sama dalam mimpiku. Setelah ku cari-cari dan kulihat, kesamaannya ternyata tidak ada. Aku yakin mimpi kemarin malam itu bukan sembarangan. Mungkin ada sangkut pautnya dengan desa ini, tetapi aku masih belum menemukan apapun yang terlihat mencurigakan. Dari saung besar, warung gede, mungkin hanya monumen itu yang membuatku penasaran. Tetapi ini hanyalah sebuah sumur.
Siang itu Laila langsung pulang ke rumahnya, meneruskan pekerjaan yang lain. Kinasi sepertinya masih bergelut dengan cuciannya. Aku waktu itu sedang disiaran oleh Bi Ira, kegiatan memburu kutu rambut. Aku bercerita tentang sumur dan jembatan besar itu kepada Bi Ira. Mendengarku, Bi Ira langsung berhenti menyisir rambutku. Ia lalu sedikit marah kepada aku. Jangan kesana lagi, banyak ular. Khawatir Bibi, takut kamu kenapa-napa. Mendengar ia sudah menasehatiku tentang binatang buas, aku jadi nggak berani deket-deket. Kinasi dan Laila yang lahir dan besar di sini bahkan belum pernah melewati jembatan. Katanya jembatan lebar yang kulihat memang dari dulu seperti itu, tidak berubah. Dan memang tidak ada yang pernah lewat ke situ. Sampai akhirnya rasa penasaran kami tumpah, sehingga kami bertiga dengan tanpa sadarnya menyeberangi sungai itu, dan teror mulai bermunculan. Pagi itu aku disuruh Bi Ira pergi ke warung gede untuk membeli beberapa keperluan. Aku juga memang butuh beberapa barang sih. Jadi setelah sholat subuh, aku langsung siap-siap, mengondisikan wajah, lalu menata rambut dan pergi berjalan kaki, menyusuri jalan setapak menuju ke pusat desa. Keadaan gelap sekali karena jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Hanya ada beberapa tiang lampu usang yang sedikit memberikan penerangan untuk dapat melihat keadaan sekitar. Langkahku kini sudah mendekati pusat desa. Yang harus aku lakukan selanjutnya adalah mencari bangunan warung itu. Bangunannya berbeda dari rumah-rumah warga. Warung gede ini memiliki bangunan yang paling bagus menurutku. Sudah memakai tembok lalu menyatu dengan rumah 2 lantai. Sedikit susah sih mencarinya saat gelap seperti ini, tapi akhirnya aku menemukannya. Ada 3 mobil jeep yang terparkir di depan warung gede. Ketika mobil itu dipenuhi barang bawaan dan beberapa orang nampaknya sedang mengangkuti barang bawaannya itu masuk ke dalam warung. Di sampingnya ada seorang wanita yang sedang hamil besar. Terlihat seperti sedang berbicara, atau mungkin mengatur orang-orang yang mengangkuti barang tadi. Beli apa, Neng? Butuh apa saja? Wanita itu nampaknya tidak jauh umurnya denganku. Tangan wanita itu meraih kertas tulisanku dan berisi daftar belanjaan dan membantuku menyiapkan semua yang aku beli. Neng, teh baru pindah ya di sini. Saya keponakannya Bi Ira teh dari Jakarta. Oh, Bi Ira ya? Bener Neng, kamu kesini subuh-subuh, jadi kamu gak desak-desakan, ngantri sama ibu-ibu. Ini belanjaan kamu. Teteh warung itu memberikan belanjaanku dengan senyum yang ramah sekali. Nama saya Ois, Neng datang ke sini dari kapan? Aku lalu menjabat tangannya dan memberitahukan namaku. Selanjutnya kami ngobrol ngalor ngidul. Teh Ois ini sebenarnya asli orang Bandung, suaminya Kang Barnalah yang asli orang Ciketih. Mereka berdua sempat merantau ke Jakarta, tapi Teh Ois bilang nasibnya tidak manjur di perantauan. Uang yang mereka kumpulkan semakin lama semakin menipis. Akhirnya Kang Barna memutuskan untuk pindah ke kampung halamannya, Ciketih, dan membuka usaha warung. Benar saja, mereka berdua menjadi sukses. Sudah membangun rumah tembok dan 2 lantai, dan mempunyai 3 mobil jeep. Ya iyalah sukses, orang satu kampung bergantung sama dia kok. Celetuku dalam hati. Setelah pembicaraan kami selesai, aku membayar belanjaanku dan pulang ke rumah. Di sana sudah ada Bi Ira yang menungguku. Kamu sudah ketemu sama Ois? Teteh yang punya warung itu kan, Bi? Udah, Bi. Cantik ya Ois, tapi sayang, suaminya itu orang gak benar, suka ingkar janji orangnya. Entah masalah apa yang ada di antara Kang Barna dan Bi Ira. Ekspresi Bi Ira terlihat seperti sangat jengkel saat berkata seperti itu. Maafkan aku jika saat pertama kali aku malah membuatmu bingung. Kita belum pernah berkenalan kan? Namaku Cempaka. Aku merupakan orang yang beruntung. Di saat semua orang sibuk memanen sawahnya atau mencuci baju di sungai, aku masih bisa berdiam diri di kediamanku dan melakukan apapun yang ayahku izinkan.
adalah ayahku yang mengatur desa ini. Kami tinggal di sebuah bangunan yang besar di tepi desa. Menurut ibuku, kami sudah menempati bangunan ini sejak lama sekali. Aku mempunyai 3 orang adik, mereka tidak jauh lebih kecil. Mereka sama tuanya denganku, hanya berbeda 1 tahun. Dia ialah Pitaloka, Kartika, dan Mahesa. Senja ini seperti biasa, Pita dan Esa. Begitulah aku memanggilnya. Pergi menunggangi kuda kesayangan mereka, sedangkan aku dan Kartika lebih memilih untuk menari di paviliun belakang. Kang Kasimlah yang selalu mengiringi kami dengan dengungannya. Alunan kecapi gamelannya lantas tak pernah membuat kami diam. Kartika selalu saja memulai terlebih dahulu, sampai-sampai Mang Kasim tak dapat beristirahat. Tarian adalah salah satu ekspresi yang bebas kami ungkapkan. Selebihnya kami tidak diperkenankan berbaur dengan orang-orang desa. Hanya Sinta, salah satu orang yang sudah diberi izin oleh ayahku untuk menemuiku kapanpun ia mau. Ayah Sinta dengan ayahku sama-sama merupakan ketua di daerahnya. Sinta datang kemari setiap malam Jumat dengan kedua penjaganya. Sebagai sahabat, kami selalu mengutarakan apa yang kami inginkan. Sinta kerap memberitahukanku mengenai penghasil bedak terbaik di daerahnya, juga tusuk rambut, kain-kain, kebaya, dan samping yang selalu ia bawakan selalu membuatku senang. Kali ini kebaya yang ia bawa adalah kembaran kebaya miliknya. Sinta berkata kepadaku bahwa ia memang sengaja memberikan kebaya yang kembar agar kami terlihat serasi di beberapa upacara. Bagaimana hubungan kamu dengan Jaka? Sinta mengetahui tentang hubunganku dengan Jaka yang dilarang oleh ayahku. Sinta sering memperkenalkanku dengan pemuda-pemuda lain yang merupakan kaum bangsawan agar aku tidak melakukan hubungan dengan Jaka. Kamu harus sadar nih, Jaka akan berada di keadaan yang berbahaya sama seperti kamu. Ingat, Jaka bisa mati gara-gara kamu tetap bersikeras. Perkataan Sinta yang seperti itu sudah tidak mempan menurutku. Mungkin aku terlalu kosong dan polos sebagai seorang gadis desa. Rasaku ini bukanlah hal yang sekedar kuluapkan, bukan sekedar untuk memikat lelaki. Ini lain. Hei, ingat ya, aku tidak bisa menolong apa-apa lagi kalau tidak dengan nasihat. Yang bisa aku lakukan hanya menasehati kamu. Itu pun kalau kamu bersedia menjadi orang yang benar. Sinta, yang sering kamu lakukan itu adalah mengkhawatirkan amarah ayahku. Aku sudah tidak peduli dengan larangan ayahku. Beberapa dedemit milik ayahku yang biasanya hanya tertunduk sudah berani memelototiku dengan mulut yang menganga. Mungkin mereka semua sudah menandaiku sebagai putri yang keras kepala, atau putri yang tidak patuh kepada ayahnya. Salah satu dari mereka bahkan berani memasuki ruanganku, lalu berlari di dinding dan meninggalkan cucuran-cucuran darah berbau amis di mana-mana. Pernah salah satu dari mereka berpura-pura menjadi bebek yang bertengger di jendela ruanganku. Dan setelah aku menyadari, sekejap bebek itu berubah menjadi kuntilanak. Juga pernah beberapa di antara mereka melingkariku sambil meneriakkan mantra hingga aku tak sanggup bernafas dan ragaku tak bisa bergerak beberapa saat. Rasa cintaku terhadap Jaka tidak akan hancur meskipun badanku lebur. Saat aku selesai sholat subuh, terdengar beberapa ketukan pintu depan rumah. Setelah aku buka, ternyata ada seorang bapak-bapak yang terlihat agak panik. Dia bilang ingin bertemu dengan Bi Ira karena istrinya akan melahirkan, sedang menunggunya di rumah. Mendengar itu aku langsung mengetuk pintu kamar Bi Ira. Tetapi tidak ada jawaban. Ku ketuk lagi, tetap tidak ada respon. Tiba-tiba ada Bi Ira keluar dari arah dapur. Ternyata dia tidak berada di kamarnya. Bibi keluar ya, paling 2 hari, besok lusa pulang. Gila, belum aja aku bilang ada bapak-bapak yang istrinya akan melahirkan. Bi Ira malah sudah berdiri siap di sampingku.
dengan jamu dan pembekalannya. Tugas Biira memang seperti itu. Bibi harus siap kapanpun dia dibutuhkan. Biira bilang nanti dia bakal meminta Laila dan Kinasih untuk menemaniku di rumah. Saat hari sudah siang seperti yang dikatakan Bibi, Laila dan Kinasih datang ke rumah. Tidak hanya mereka berdua, tangan Kinasih memegang tangan seorang anak kecil, yang kemudian aku ketahui kalau dia adalah adik Kinasih yang terkecil. Namanya Agil. Agil ini bisa dikatakan anak yang hiperaktif. Tidak berhenti bertanya dan selalu berlari keliling ke sana kemari. Sambil memasak, Laila menceritakan beberapa sejarah desa ini. Katanya desa ini tidak pernah mengalami jajahan seperti yang diajarkan dalam buku sejarah. Kalau dipikir secara logis, menurutku masuk akal. Mengingat lokasi dan akses desa ini yang sangat terpencil, mungkin membuat bangsa penjajah tidak menjajah daerah ini. Laila juga berkata kalau dahulu desa ini sangat makmur. Hasil panen selalu melimpah, penduduk desa tidak pernah kekurangan dan tidak pernah merasa kelaparan. Bahkan neneknya memiliki gubuk lain hanya untuk menyimpan hasil panen yang tidak muat ditaruh di rumah. Tapi gubuk itu sekarang kosong, hanya berisi sekarung beras dan beberapa ikat jagung. Nenek Laila bercerita padanya, semenjak orang-orang di seberang sungai pindah kemari, desa ini perlahan-lahan mulai terpuruk, hingga pernah pada suatu musim kemarau, seluruh desa kekeringan. Tapi untungnya ayah dari Kinasih membuat sumur dengan bantuan beberapa orang lainnya. Sumur itu ya monumen yang aku lihat kemarin di pusat desa. Sumur yang tinggi dan berbentuk kotak itu. Orang-orang dari seberang sungai yang mana lah yang pindah ke sini? Yaitu orang-orang dari seberang sungai yang ada jembatannya itu yang kemarin kamu lihat. Mereka pindah alasannya banyak binatang buas. Tapi kedatangan mereka ke sini malah membuat desa tidak sejaya dulu. Itu juga kata nenek aku, Nggak tahu juga sih sebenarnya. Hari menjelang malam, cucianku dan masakan Laila sudah selesai. Kami semua berada di ruang tengah menyantap makan malam yang Laila buat. Setelah selesai makan malam, kita semua masuk kamar. Kamar yang aku pakai cukup luas, kasurnya pun besar dan lesehan di bawah. Saat Kinasih dan Agil sedang serius-seriusnya nonton dan Laila curhat kepadaku, tiba-tiba terdengar suara-suara dari belakang. Pada awalnya kami tidak menyadari semua itu karena candaan Laila yang membuatku tertawa dan suara laptop yang agak keras. Tetapi lama-kelamaan suara-suara itu terdengar semakin ribut, seperti orang yang sedang masak sendiri dan kerepotan karena banyak memakai alat. Sekitar 1 menit kami terdiam, saling menatap satu sama lain. Dan apa yang terjadi dengan suara-suara itu? Suara-suara itu tidak hilang, masih saja terdengar ribut, malah semakin jelas. Terdengar suara seperti air yang dituangkan ke dalam wajan panas. Di situ kami semua semakin meringkuk, mendekat satu sama lain. Tangan kami berpegangan erat dengan selimut yang menutupi badan kami. Siapa yang ada di dapur malam-malam begini? Biira kan sedang pergi. Berbeda dari kami bertiga, Agil malah berdiri dan berjalan ke arah luar kamar. Ia terhenti di depan pintu dan menghadap ke arah dapur. Agil, sini kamu bakal takut loh. Laila berkata seperti itu agar Agil tidak main-main pergi ke dapur dan membuat kekacauan. Aku tahu kalau Laila sebenarnya sedang sangat ketakutan, tetapi ia mencoba tenang dan merayu Agil agar kembali masuk ke dalam kamar. Udahlah, biarin si Agil memang suka seperti itu. Biarinlah, udah biarin. Kinasih berbisik kepada Laila dengan masih meringkuk di dalam selimut. Suara-suara itu tidak terhenti. Masih saja terdengar ribut, begitupun Agil yang dari tadi berdiri di depan pintu. Masih saja mematung melihat ke arah dapur. Kini Agil mengangkat salah satu tangannya menunjuk ke arah dapur. Mulutnya perlahan terbuka, seperti terlihat bingung dengan apa yang ia lihat sekarang. Gil,
"Agil, kesini!" Laila berteriak melihat Agil yang malah berlari ke arah dapur. Dia lalu membuka selimut dan berlari keluar untuk menyusul Agil dan membawanya kembali ke sini. Aku pun yang melihat kejadian tersebut ikut beranjak dari kasur, tetapi Kinasi memegang tanganku. Kinasi malah menyuruhku untuk diam di kamar menemaninya. "Jangan keluar, aku takut. Biarin Laila aja yang nyusul si Agil." Aku sangat penasaran dengan apa yang terjadi di dapur. Suara Laila yang mencari-cari Agil terdengar sampai ke kamar. Begitupun suara orang yang masak, itu masih saja terdengar. "Asa, sini sih bantuin. Agil nih bandel." Mungkin mereka berdua sedang berada di dapur. Kali ini Laila terdengar seperti sedang kesusahan menarik Agil kembali ke dalam kamar. Dengan suara peralatan dapur yang ribut sekali. Saat aku ingin membantu Laila, Kinasi masih tetap menggenggam pergelangan tanganku, masih menyuruhku untuk tetap diam di dalam kamar. Tetapi aku merasa Laila sangat membutuhkanku kali ini. Jadi kuputuskan untuk mendekatkan badanku sedikit keluar untuk melihat ke lorong arah dapur. Aku melihat sekarang adalah 3 wanita sedang menari, menyusuri lorong dapur dengan langkah yang perlahan-lahan mendekat ke arah kamarku. Kepalanya miring ke kanan dan ke kiri. Seiring dengan bunyi tumbukan itu, badanku langsung lemas, tetapi mata ini masih saja terpaku memandang wanita itu. Kinasi kini menangis. Ia tahu ada yang tidak beres. Meskipun seluruh badannya tertutup oleh selimut, tangannya masih menggenggam erat tanganku. Ku coba untuk memundurkan langkahku, tapi kedua wanita yang menari di belakang jatuh bersujud. Sedangkan wanita yang paling depan itu berhenti menari. Sebagai gantinya, sekarang ia membuka mulut, mengeluarkan suara yang membuatku nyaris terkulai. Tidak ada suara peralatan dapur, tidak ada suara Laila yang tadi sempat memanggilku. Yang tersisa hanyalah ketiga wanita itu yang memenuhi lorong menuju dapur dengan pakaian kebaya dan selendang yang sama yang aku lihat dalam mimpiku. Teriakannya membuat aku refleks menutup pintu kamar dan menguncinya dengan tanganku yang masih bergetar. Ku tarik nafas sedalam-dalamnya. Apa benar yang kulihat tadi? Kemana Laila dan Agil? Apa benar yang kulihat tadi? Melihat wajah penari itu bukanlah hal yang mudah dilupakan. Sampai sekarang nafasku masih tersenggal-senggal, badanku lemas. Suara-suara bising di dapur dan teriakan Laila tidak terdengar lagi. Kin, adik kamu gimana?" Kinasi hanya bisa menangis, menggelengkan kepala di dalam ringkukannya. Sulit rasanya untuk tenang. Tangan kiriku masih dicengkram Kinasi, sedangkan yang kanan masih bergetar. Kutatap sekeliling sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk membuka jendela kamar. Kinasi masih mencengkram satu tanganku, sehingga aku berjalan menuju jendela. Aku harus sedikit menggusur Kinasi. Kubuka jendela dan berteriak meminta tolong, tapi hasilnya nihil. Butuh banyak tenaga untuk melepaskan tangan Kinasi yang mencengkramku. Jangan pergi, aku takut." "Keluar lewat jendela, cepat, keluar." Aku menggusur Kinasi yang akhirnya mau keluar lewat jendela. Perlahan-lahan tubuhnya keluar, matanya menutup rapat. Air mata masih mengalir di pipinya. Tangannya kembali mencengkram tanganku. Setelah kami berdua keluar, kami berjalan dengan cepat ke arah jalan setapak dan segera berbelok menuju gubuk tetangga. Mataku tak berani melihat ke sekeliling. Aku hanya menunduk, memperhatikan jalan berbatu yang beberapa kali kami tak sengaja menendang salah satu batunya. Tolong! Setiap kali aku berteriak minta tolong, Kinasi semakin menggenggam tanganku, mendekatkan tubuhnya kepadaku. Hingga akhirnya aku bertemu dengan 2 orang bapak-bapak yang sepertinya sedang berjalan pulang dari warung gede. Ternyata itu ayah dari Laila. "Kenapa, Asih? Ada apa?" Ayah Laila terlihat panik melihat Kinasi yang malah semakin pucat.
Agil, Mang. Agil dengan Laila. Belum berhenti Kinasi berbicara, ayah Laila langsung melangkahkan kakinya menuju rumah Bi Irah. Sedangkan Kinasi dituntun oleh bapak yang satunya menuju ke warung gede untuk ditenangkan. Ayah Laila dan aku berjalan kembali ke rumah. Dia bertanya mengenai apa yang terjadi. Lalu aku menjawab, menjelaskan tentang suara bising di dapur sampai ke sosok penari itu. Saat aku menceritakan sosok penari itu, ayah Laila terlihat serius menanggapi. Mungkin kalau orang lain yang mendengar penjelasanku, mereka tidak akan percaya. Saat sudah sampai di depan pekarangan rumah Bi Irah, ayah Laila menghentikan langkahnya. Dia juga menahanku untuk mendekat. Tangannya menunjuk ke arah jendela yang sempat aku lewati untuk keluar. Ada 3 sosok perempuan itu, para penari itu. Para penari yang kulihat dalam mimpiku sekarang jelas terlihat. Kukedipkan mataku terus-menerus, tetapi ketiga wanita itu masih berjajar berdiri tepat di depan jendela kamar yang tadi aku pakai keluar. Itu yang nari, tigaan. Bi Irah di mana? Bi Irah. Mata ayah Laila tidak berpaling sedikit pun dari ketiga wanita itu. Bi Irah lagi pergi, Mang. Tadi pagi ada yang mau melahirkan. Aku tak kuasa berbicara. Asli, badanku benar-benar lemas melihat ketiga wanita itu menyeringai dan menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Ya udah, sekarang mah kamu Mamang antar ke warung gede dulu. Nanti masalah Laila sama Agil mah Mamang yang cari bantuan. Hari ini Pita dipaksa untuk ikut serta menari denganku dan Kartika. Pitaloka bukanlah gadis yang seperti itu. Tapi tradisi dalam keluarga kami memaksa kami bertiga untuk menari dalam satu acara. Akan aku ceritakan di waktu yang akan datang. Pada awalnya kami berempat, aku, Kartika, Pitaloka, dan Mahesa, menolak, menghina apa yang ayah dan ibuku perbuat. Kami menganggap diri kami adalah pendosa. Keluarga kami adalah pendosa. Ibuku mempunyai 2 orang saudari, Nyai Darisah dan Nyai Karna. Ibuku dan 2 saudaranya adalah penari utama. Saat upacara dimulai, mereka juga adalah pendosa. Hari ini Jaka akan datang menemuiku. Aku akan memulai kehidupanku yang baru. Jaka berencana akan membawaku menuju daerah seberang, jauh di balik kediamanku ini. Entah ini keputusan yang baik atau tidak. Di satu sisi aku harus meninggalkan keluarga dan melanggar keras larangan ayahku. Di sisi lain aku benar-benar muak dengan keadaanku. Aku ingat saat pertama kali aku mengenal Jaka adalah hari di mana orang-orang desa menyusuri bukit persawahan, menyeberangi sungai dengan jembatan bambu yang menuju ke villa ini. Kami mengadakan upacara ini hanya 1 tahun sekali. Orang-orang desa ramai membawa seserahan, sedangkan ibuku dan kedua saudarinya menari di ruang raksasa di tengah villa dengan orang-orang desa memerhatikannya. Saat itu aku sedang duduk dengan kedua saudariku dan Sinta. Ada seorang pemuda dengan ikat di kepalanya. Tangannya ia lingkarkan ke belakang. Matanya tak henti-henti mencuri pandangan ke arahku. Pemuda itu ternyata adalah teman dari Sinta, yang akhirnya Sinta memperkenalkanku dengan Jaka. Siang itu aku akan berjalan menyusuri jalan setapak dari pavilium menuju ke tembok di ujung sana. Tembok di mana lubang-lubangnya menyelinapkan surat-surat dari Jaka. Aku akan dibawa pergi, itu keputusanku. Semalaman aku menenangkan diri di warung gede. Teh Ais yang sepertinya belum tidur malah tidak bisa tidur karena kedatangan kami. Ada sekitar 5 orang bapak-bapak yang sedang bergadang pada saat itu. Ayah Laila yang kemudian aku ketahui panggilannya Mang Japra bilang kalau sebaiknya sekarang Kinasi dan aku diam di warung gede. Rasanya tidak enak kalau malam-malam harus menunggu Teh Ais yang sedang hamil besar. Teh Ais memaksa kami untuk menenangkan diri di kamar yang telah disediakan di bagian rumahnya.
Tapi Kinasi menolak keras tawaran itu. Ia masih trauma dengan apa yang terjadi tadi. Ia tidak mau masuk ke dalam rumah. Kinasi memanglah orang yang penakut sekali. Akhirnya Teis menyuruh pegawainya untuk menggelar karpet dan kasur di tempat nongkrong warungnya. Teis juga memberikan kami selimut dan menyediakan kami air hangat. 5 orang bapak-bapak itu bersama Teis menanyai kami tentang apa yang terjadi. Apa yang membuat Kinasi seperti itu? Angin malam yang cukup sering datangnya menuntunku menjelaskan tentang ketiga penari itu. Mereka datang tiba-tiba. Kujelaskan dari awal sampai akhir, sampai aku terakhir melihat ketiga penari itu muncul di jendela. Berarti sekarang Laila sama Akil teh masih di rumah Bi Ira? Tanya salah satu bapak-bapak. Aku hanya bertukar pandang dengan ayah Laila. Mendengar akhir ceritaku seperti itu, bapak-bapak tadi lalu berunding dengan Mang Japra tentang apa yang akan dilakukan. Malam sudah mencapai puncaknya, tetapi kami belum bisa tidur. Rasanya diam di luar sini hanya membuat mataku terjaga. TV yang dipampang sengaja dinyalakan untuk membuat keadaan ramai. Mang Japra dan 2 bapak-bapak memutuskan untuk kembali ke rumah Bi Ira untuk melihat Laila dan Akil. Satu bapak-bapak pergi untuk memberitahukan masalah ini kepada orang tua Kinasi. Tersisa kami berenam, aku, Kinasi, Teis, pegawainya, dan 2 bapak-bapak. Teh, sendirian di rumah. Kang Barna, suami Teteh kemana? Ia lagi pergi, gak tahu Teteh juga kemana itu Teh perginya. Kulihat ketika mobil jeep miliknya masih lengkap terparkir di depan rumah. Otomatis aku tahu kalau Kang Barna tidak pergi keluar desa. Disinilah rasa penasaranku muncul. Coba dipikir, Kang Barna itu mau apa malam-malam seperti ini pergi? Ada perlu apa? Kemana? Apa pantas seorang suami meninggalkan istrinya yang tengah hamil besar sendirian malam-malam begini? Setelah beberapa waktu akhirnya Ibu Kinasi dan ayahnya datang. Sama seperti orang-orang tadi, mereka awalnya bingung dan bertanya tentang apa yang terjadi. Mau tidak mau, aku jelaskan lagi. Saat aku sedang bercerita, ekspresi mereka berbeda dengan bapak-bapak tadi. Di saat mereka terlihat takut atau tidak percaya, ayah dan Ibu Kinasi berbeda. Mereka lebih terlihat fokus mendengarkan apa yang aku ceritakan. Terutama saat aku bercerita mengenai ketiga penari itu. Mereka benar-benar menyimak. Laila dan Akil tidak ada di sana. Pernyataan Mang Japra yang kembali dari rumah Bi Ira membuat suasana menjadi hening seketika. Kinasi mulai menangis mendengar adik bungsunya hilang. Ayahnya terlihat gusar, lalu berusaha untuk merundingkan kembali masalah ini dengan Mang Japra dan bapak-bapak lainnya. Ibu Kinasi terlihat tegar, air mata mengalir di pipinya, tetapi raut mukanya sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang bersedih. Ini harus dengan Ira, harus nunggu Ira pulang. Hanya itulah yang dikatakan Bi Popon, yang mana dia adalah ibu dari Kinasi. Tapi apa yang bisa dilakukan Bi Ira? Apakah Bi Ira mampu mengatasi masalah seperti ini? Ia hanya seorang dukun beranak dengan jamu-jamunya yang ia racik. Apa mungkin Bi Ira mengetahui tentang ketiga penari itu? Waktu mungkin sudah menjelang subuh. Aku tahu itu meskipun jam yang digantung rusak dan HP-ku tertinggal di rumah Bi Ira. Aku tahu ini waktu subuh karena kokokan ayam jantan sudah beberapa kali terdengar. Mang Japra dan beberapa bapak-bapak tidur di bangku warung. Sedangkan kami para perempuan masih diam di hamparan karpet dengan balutan selimut. Kinasi masih enggan berbicara. Ia pasti menangis jika kami bertanya-tanya, hanya untuk menekankan agar dia bicara. Sampai akhirnya orang yang kami tunggu datang. Bi Ira sudah pulang. Aku melihatnya berjalan di jalan setapak di depan sana. Ia langsung berbelok mendekat ke arah warung. Kulihat jinjingan di tangannya berayun dengan cepat, menandakan langkahnya yang tergesa-gesa. Ada apa tadi di rumah, Sa? Kenapa kamu? Laila sama Akil hilang ya? Tunggu, aku masih berpikir, bagaimana Bi Ira tahu kalau kami sedang ada masalah?
mengapa ia tidak langsung saja pulang ke rumah? Ingat ya, desa ini terpencil sekali. Untuk berkomunikasi saja sulit sekali. Orang-orang di sini jarang sekali yang mempunyai handphone. Lantas bagaimana bisa Bi Ira tahu kalau Lela dan Agil hilang? Ada perempuan bertiga, menari ya? Hei, Asa, jawab. Nah, Bi Ira memang tahu mengenai ketiga perempuan itu. Baiklah, aku positif Bi Ira itu bukan orang main-main. Dia terus-menerus menanyakan ciri-cirinya kepadaku. Benar, bertiga. Pakai kebaya warna apa? Iya, Pi, pakai kebaya warna merah semua. Terus diselendang hitam, bawahnya samping. Jelasku secara rinci. Saat aku menjelaskan penari berkebaya merah itu, Bi Irah langsung bertatap-tatapan dengan Mang Japra dan Bi Popon. Mereka terlihat seperti sedang mengetahui sesuatu. Yang bajunya warna hitam nggak ada ya? Rambutnya panjang sampai lantai nggak ada kan? Hitam. Setauku tidak ada yang memakai kebaya hitam. Apalagi yang rambutnya sampai bawah. Ketiga penari itu cukup untuk membuatku ketakutan. Dan ternyata masih ada lagi. Wanita, rambutnya panjang sampai ke lantai, berkebaya hitam. Kali ini aku ingin pulang ke Jakarta. Kalau dipikir-pikir alasanku, aku pengen pulang karena di sini banyak hantu. Itu konyol sih. Apa kata mama kalau aku pulang nanti? Sudah jauh-jauh bela-belain nyebrang hutan dan sungai, tinggalnya cuma 4 hari. Lagi pula ada rasa nggak tega ninggalin Bi Ira sendirian. Aku tahu sebenarnya Bibi tidak keberatan kalau aku pulang. Hanya saja liburan di sini tidak sesuai dengan yang ada dalam bayanganku. Saat langit mulai terang, kami semua meninggalkan warung gede. Aku dan Bi Ira serta bapak-bapak yang mau membantu pulang ke rumah Bi Ira. Sedangkan Kinasi dan orang tuanya pulang ke rumahnya. Pada saat aku pertama sampai ke sini, rumah Bi Ira terlihat klasik. Tertata indah di tengah halaman yang luas dengan banyaknya pohon tinggi menjulang. Tapi pagi ini, jangankan indah, melihat jendelanya saja sudah membuatku tidak ingin masuk. Bi Ira mungkin mengerti kalau aku masih takut untuk dibawa masuk ke dalam. Jadi dia menawarkanku untuk tinggal di rumah gede bersama Teh Eis sementara waktu. Pasti dia mau menolong, kata Bi Ira. Kalau begitu jadinya aku harus memberanikan diri masuk ke dalam rumah untuk merapikan barang-barang yang akan aku bawa ke rumah Teh Eis. Tak seseram yang kubayangkan. Keadaan rumah biasa saja, hanya terasa sangat sepi. Pintu kamarku terkunci rapat, bekas malam. Aku tak ingat telah mengunci pintu saat kulihat ketiga penari itu. Akhirnya bapak-bapak masuk melewati jendela dan membuka pintu kamarku dari dalam. Aku sempat merasakan ketakutan lagi saat aku melihat ke arah lorong yang menuju dapur. Padahal ini siang-siang. Untung saja tidak memakan waktu lama. Bapak-bapak yang tadi kini sudah memenuhi rumah Bi Ira, jadi aku tidak merasa panik. Saat semua sudah beres, Mang Japra bermusyawarah dengan Bi Ira dan bapak-bapak mengenai apa yang harus dilakukan. Salah satu dari mereka berkata kalau desa ini sudah terancam. Terancam? Terancam bagaimana coba? Aku percaya adanya makhluk gaib yang bisa menampakkan dirinya pada kita. Ya, aku jelas percaya. Tetapi apa yang membuat desa ini terancam? Hanya dengan kemunculan ketiga penari itu. Apa ketiga penari itu penguasa di desa ini? Ada juga bapak-bapak yang mengusulkan untuk memeriksa daerah seberang. Di sini Bi Ira dan Mang Japra setuju, begitu juga dengan yang lain mengikuti. Kalian tahu apa yang dimaksud daerah seberang? Yaitu daerah yang berada di seberang sungai dekat persawahan. Daerah yang jika kita ingin ke sana harus melewati jembatan bambu yang lebar itu. Daerah yang katanya banyak binatang buasnya, sampai-sampai jembatan bambu itu ditutup rapat. Siang itu aku diantar Bi Ira ke warung gede. Semoga saja Teh Eis mau menerima aku di sana. Ternyata benar, dia memang orang yang baik. Teh Eis sudah menyiapkan kamar untukku.
Dia juga bilang kepadaku untuk tenang karena semua pegawai warungnya sedang menetap di sini. Jadi keadaan tidak akan terlalu sepi. Setelah semua urusan sudah beres, bapak-bapak tadi yang kini ku kenal sebagai Mang Dadang, Mang Raksa, Mang Ujang, Mang Ajib, dan Pak Rusli sudah siap berkumpul di warung gede dengan obor dan golok diikat pinggangnya. "Mang, kenapa bawa obor? Mau sampai malam?" tanyaku kepada mereka. "Di sana mah kalau sore-sore juga udah gelap, buat jaga-jaga aja sih. Kalau nanti sampai malam di sananya gimana?" jelas Kang Raksa padaku. Wah, benar-benar kali ini ekspedisinya bukan main. Biasanya kalau sudah lewat maghrib, aktivitas desa sudah nggak ada kelihatan lagi. Hanya warung saja yang ramai untuk berdagang. Lah sekarang ke daerah seberang mau sampai malam, berani sekali. Tinggal nunggu Mang Japra sama Bi Irah. Hah? Bi Irah ikut? Apa enggak akan bahaya? Bi Irah ikut gitu Kang? Tanyaku dengan ekspresi baru tahu. Iyalah, kalau nggak ada dia, kita nggak bisa pulang lagi atuh sah. Jelas Kang Raksa lagi. Iya, udara di sini lebih sejuk dibandingkan udara dalam kamar itu. Begitu pengap dan amis. Tidak perlu alas tidur yang mewah, selimut yang hangat, tidak perlu juga tirai dinding yang tebal. Hanya aku, Jaka, dan Kupuk ini rasanya sudah lengkap. Siang itu ku lepas semuanya, ayah, ibu, keempat adikku. Kau tahu, tidak ada yang melihatku pergi melalui dinding itu. Bahkan dedemit-dedemit itu pun tidak. Mereka terlalu bodoh jika memang ditugaskan untuk mengawasiku. Gubuk kami terletak di pematang sawah, datar yang sangat luas. Kami dapat menanaminya dengan padi dan memanen kala musimnya tiba. Hubungan ini akan berhasil menurutku. Kami akan hidup bahagia. Pendosa bukan lagi kata yang menyatu dalam jiwa ini. Bi Irah memang benar akan ikut menuju ke daerah seberang itu. Mungkin bisa dikatakan kalau ialah ketuanya. Aku yang akan ditinggal Bi Irah masih merasa gusar. Laila dan Akil masih hilang. Kinasi masih sedih di rumahnya. Setiap kali aku berniat pergi ke rumahnya, ada rasa bersalah yang menyangkut di dada. Kalau saja mereka tidak menemaniku malam itu, hal ini tidak akan pernah terjadi. Thais sekarang sedang mengurusi warungnya, jadi hanya aku sendiri yang sekarang berada di bagian rumahnya. Kupikir lagi mengenai suaminya, Kang Barna. Apakah dia sudah pulang? Sampai kapan Thais yang sedang hamil besar akan ditinggalkan? Teh, Kang Barna pulangnya kapan? Tanyaku kepada Thais yang sedang menghitung kardus-kardus barang jualannya. Gak tahu Teteh juga, dari kemarin belum pulang dah. Kemana perginya Kang Darna? Bagaimana kalau Thais tiba-tiba melahirkan? Saat ini semua sudah siap di warung gede. Bi Irah, Mang Japra, Mang Dadang, Mang Ujang, Kang Raksa, dan Pak Rusli sudah siap dengan peralatannya. Kalau dilihat-lihat, memang mereka semua ini adalah yang dituakan di desa Cikete. Saat mereka sudah pergi, saat itulah terdengar jeritan dari dalam warung. Thais sudah terduduk di lantai, berteriak meminta tolong untuk melahirkan. Air ketubannya sudah pecah. Beberapa pegawainya hilir mudik kebingungan, entah apa yang harus dilakukan. Salah satu pegawai lelakinya malah mengambil kunci mobil dan menyalahkannya. Ia bersikeras berpendapat kalau Thais harus dibawa keluar desa untuk melahirkan di sana. Tanganku gemetar, laki-laki harus berhadapan dengan situasi genting seperti ini. Kata Kang Barna juga harus ke bidan yang di luar desa, jangan di sini. Kamu lihat, Thaisnya juga sudah gak kuat lagi, harus buru-buru ini. Mereka masih adu mulut mengenai akan mematuhi perintah Kang Barna atau memanggil bantuan secepatnya. Thais terlihat sangat kesakitan. Mereka menggotong badannya ke kamar Thais. Aku masih ketakutan, bingung apa yang harus aku lakukan. Satu-satunya solusi adalah mengejar Bi Irah dan menyuruhnya kemari. Aku langsung berlari keluar. Dan apa reaksi mereka? Pegawai-pegawai tadi malah memanggilku.
dan menyuruhku agar tidak memanggil Biirah. Aku sudah tidak peduli apa yang salah dengan Biirah. Entah apa yang ada dalam pikiranku saat itu. Aku berlari menyusul Biirah dan rombongannya. Saat akan berlari, terlihat dari kejauhan Biirah sedang berjalan cepat ke arahku. Dia tidak pergi ke daerah seberang. Si Oi sudah mau lahirannya? Tanya Biirah kepadaku dengan tergesa-gesa. Aku hanya mengangguk kebingungan. Biirah sudah tahu mengenai hal itu. Ia bahkan sudah membawa jamu dan peralatannya dari rumah dan berjalan menuju warung gede. Cepat susul Mang Japra, Teh Ais mau melahirkan gitu. Jangan dulu pergi ke daerah seberang, sawah. Ternyata rombongan itu belum mencapai ke jembatan bambu. Mereka masih berjalan di bukit pematang sawah. Mang, Mang! Aku berteriak untuk menghentikan mereka. Saat mereka berhenti mendengar teriakanku, aku lalu buru-buru menghampiri. Kuceritakan tentang Teh Ais yang sekarang sedang melahirkan dan Biirah yang tidak bisa ikut karena membantu proses kelahirannya. Mereka semua mengerti. Akhirnya kami bergegas pulang ke rumah gede. Tapi saat kami akan melangkah pulang, Kang Raksa tiba-tiba menahan kami. Ia menunjuk ke arah jembatan bambu yang menuju ke daerah seberang itu. Ada seorang bapak-bapak melewati jembatan bambu itu. Ia membuka pagarnya. Satu tangannya membawa kantong kresek hitam besar yang entah isinya apa. Satu tangannya lagi menggenggam kaki dari ayam hitam yang terlihat sudah mati. Siapa itu? Si Subarna, saut Mang Japra. Baru saja kami akan melangkah balik ke warung, ternyata bapak-bapak yang melewati jembatan bambu itu adalah Kang Barna. Kami dengan sergap menuruni pematang sawah dan menghampiri Kang Barna yang nampaknya menyadari kedatangan kami. Saat aku mau membuka mulut memberitahukan keadaan istrinya, Mang Japra malah duluan bertanya kepadanya. Kamu dari mana Subarna? Itu ayam buat apa? Suara Mang Japra terlalu tegas kukira. Sekarang Kang Barna malah terlihat seperti orang ketakutan. Jelas-jelas yang digenggamnya adalah bangkai ayam hitam yang sudah disembelih. Dari mana kamu Barna? Semalaman gak ada di rumah. Mang Ujan dan Mang Dadang mulai mendesak Kang Barna yang sekarang malah terlihat mundur. Kesinikan itu kresek. Mang Japra langsung merebut kresek hitam besar yang dibawanya. Melihat isinya, semua geleng-geleng kepala. Aku tidak tahu apa isinya, tapi terlihat dari luar sepertinya kresek hitam besar itu berisi air. Brengsek kamu! Kamu melakukan pesugihan dengan setan, hah? Terlihat Mang Japra sangat marah. Begitupun yang lainnya. Teriakan-teriakan dilayangkan mereka ke Kang Barna. Seakan-akan semua masalah yang terjadi kemarin adalah salah Kang Barna. Kang Barna hanya bisa diam. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. 5 lawan 1. Jelas yang satu kalah. Sini kamu, ikut dengan saya. Digenggamnya kaos Kang Barna oleh Mang Ujang, lalu diseret secara kasar menuju ke seberang jembatan. Kami semua tidak jadi pulang ke warung gede. Kang Barna masih diseret. Ia menolak sekuat mungkin. Bangkai ayam yang ia genggam dilepaskannya di tengah-tengah jembatan bambu itu. Ampun Kang, ampun! Teriak Kang Barna. Tanggung jawab kamu, bukannya minta ampun. Dadaku semakin berdebar setiap mendengar gertakan Mang Japra dengan yang lainnya. Kang Barna masih dipaksa ikut menuju daerah seberang. Aku tidak percaya dengan binatang buas yang dijadikan alasan itu. Buktinya Kang Barna sehat selamat kembali dari sana. Hanya ada satu jalan setelah jembatan bambu yang lebar itu. Jalan setapak yang agak besar mengarah masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi. Jalan setapak yang kami lewati sangat bersih, tidak berlumpur. Aku menemukan beberapa patung seperti tugu. Jadi patungnya kembar berada di sisi kanan dan kiri jalan. Kutemukan patung seperti itu mungkin sekitar 3 kali. Saat sudah agak dalam menyusuri jalan ini, terlihat bangunan besar di balik pepohonan. Bangunan besar itu berwarna putih. Begitu besar, megah dengan arsitektur yang rapi, seperti villa zaman dulu.
Apa yang aku temukan ini harta karun, warisan budaya. Tidak logis menurutku, ada kediaman semegah ini di tengah-tengah hutan. Semua tampak sempurna. Hanya saja beberapa bagian sudah dimakan waktu. Bagian kanan bangunan itu sudah dirambati tanaman liar. Meskipun bangunan itu dihalangi benteng yang tinggi, kami masih dapat melihatnya. Sampailah kami di depan gerbangnya, mataku tak berhenti menjelajahi yang kulihat saat ini. Benar-benar menakjubkan. Lagi, di tengah hutan seperti ini ada bangunan besar yang indah. Mang Japra membuka pagarnya yang ternyata tidak terkunci. Di mana kamu, Barna, menaruhnya? Menaruh apa, Kang? Aku juga tidak mengerti mengenai apa yang ditanyakan Mang Japra. Di mana, hah? Di mana apanya, Kang? Pukulan demi pukulan dilayangkan Mang Ujang dan Mang Dadang kepada Kang Barna yang menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi. Ia pura-pura tidak tahu. Dia masih saja bertanya, menyimpan apa, Kang? Atau malah bilang, saya tidak tahu apa yang Akang maksud. Meski Kang Barna sudah babak belur pun, mereka tidak akan berhenti sampai mendapat jawaban. Ampun, Kang, ampun. Di dalam, Kang, ada di dalam. Mereka semua langsung bergegas mendekati pintu masuk bangunan besar itu. Jarak dari gerbang menuju ke pintu masuk agak luas. Melihat halamannya sangat luas, ada 4 pohon beringin yang tertanam di depan bangunan bagian kiri. Daun-daun kering berserakan menutupi tanah yang ternyata bukan tanah, melainkan blok. Pikiranku mulai bertanya-tanya, sejak kapan bangunan ini ada? Mengingat di desa semua rumah hanya terbuat dari kayu. Akses desa dengan daerah luar sangat jauh. Jadi untuk mendapat material bangunan sangatlah sulit. Sedangkan bangunan besar ini sangat megah, 2 lantai dengan pilar-pilar raksasa. Butuh berapa puluh orang untuk membangun bangunan ini. Siapa ya pemiliknya? Mungkin bukan orang biasa yang memiliki bangunan seperti ini. Kang Barna yang sudah babak belur dengan pasrah menunjukkan tempat ia menyimpan benda apapun itu. Aku tidak tahu apa yang ditanyakan, apa yang disimpannya. Mang Ujang dan Mang Ajib mendobrak pintu masuk yang besar sekali. Lagi-lagi pintu itu tidak terkunci. Suasana di dalam tidak dapat kujelaskan. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Masih ada 1 part lagi. Sebenarnya ada misteri apa sih di dalam desa itu? Apa ada sangkut pautnya dengan Kang Barna atau Bi Irah? Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di part akhir. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.